Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya dari Prodi Bahasa. Eh, di sini saya akan menerangkan tentang prosa. Langsung saja karena untuk menyingkat waktu. Tugas secara, ini pengertian prosa. Dosen pengampu Pak Tristan Rohmawan MPD, disusun oleh saya sendiri Muhammad Sulaiman. Dengan NIM nomor induk mahasiswa 21188201 Langsung saja kita menjelaskan tentang prosa. Apa itu pengertian prosa? Nah, prosa menurut istilah, yang pertama, prosa berasal dari bahasa Yunani yang berarti terus terang. Bisa juga disebut juga karya sastra yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta, yaitu suatu kejadian. Nah, bisa juga yang ketiga bisa juga disebut dengan karangan yang berbentuk bebas, tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis. Jadi tidak ada aturan-aturan dalam penulisan prosa. Nah, pengertian prosa secara umum yaitu prosa adalah karya sastra yang terbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Jadi prosa adalah sebuah cerita, kayaknya itu memang benar-benar nyata. Seperti itu. Jenis-jenis prosa ini dibagi menjadi dua, itu prosa lama dan prosa baru gitu. Nah, apa itu prosa lama? Prosa lama adalah karya sastra yang belum terpengaruhi budaya dan sastra barat. Jadi murni cerita itu, prosa itu dibuat dengan waktu itu yang terjadi. Jadi tidak ada tambahan, tidak ada perubahan dan lain-lain. Tidak terpengaruhi seperti itu. Contohnya, yang pertama yaitu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat banyak sudah cerita rakyat itu. Contohnya kayak asal usul Danau Toba, atau ini gini dan banyak lain sebagainya. Nah, dongeng ini sudah banyak contohnya juga. Nah, yang ketiga ini mitos. Contohnya kayak sebuah mitos orang zaman dahulu itu adalah tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Itu sebetulnya itu semua mitos. Nah, itu ketiga contoh ini termasuk jenis prosa lama, tidak terpengaruhi oleh budaya dan sastra barat seperti itu. Nah, yang kedua prosa baru. Prosa baru karya sastra yang sudah terpengaruhi oleh kebudayaan dan kesastraan barat. Jadi sudah ada dipengaruhi, ada tambahan, ada ini, jadi sudah terpengaruhi oleh kebudayaan barat. Contohnya yaitu cerpen, cerita pendek, novel itu dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa ini yang pertama memiliki alur cerita. Jadi prosa ini sudah memiliki alur dalam cerita. Jadi sebelum terjadi membuat prosa atau cerita ini sudah ada alurnya seperti itu. Adanya tokoh dan penokohan. Jadi ada tokoh yang terlibat dalam prosa tersebut, cerita tersebut seperti itu. Memiliki sudut pandang, adanya latar dan dalam penceritaan. Jadi sebuah adanya latar itu tempat dan waktu terjadinya cerita seperti itu. Memiliki amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang atau pencerita itu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur prosa. Unsur-unsur prosa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik, diantaranya satu tema, dua alur, yang ketiga latar. Nah, yang keempat penokohan, dan yang terakhir gaya bahasa. Jadi tema ini adalah
sebuah gagasan atau ide pokok dalam sebuah cerita. Sedangkan alur ini jalannya cerita. Ada alur mundur, ada maju, dan lain-lain. Nah, latar ini adalah tempat terjadinya sebuah cerita, dan yang penokohan ini adalah sebuah tokoh yang memerankan dalam cerita atau prosa. Gaya bahasa ini adalah penyampaian atau gaya bahasa dalam sebuah cerita. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh tokoh atau penokohan tersebut dalam cerita. Dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari 1. Ideologi pengarang, 2. Latar belakang pengarang, 3. Situasi sosial, 4. Ekonomi, 5. Politik saat karya tersebut lahir. Jadi unsur ekstrinsik ini ada 5. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.